Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Yaris Adial Fajrin SHMH, selaku dosen pengampu di mata kuliah Hukum Acara Pidana Khusus kelas E. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok magang yang terdiri dari saya sendiri, Miranti Amalia Pari dengan NIM akhir 332, serta rekan pertama saya yang bernama Delima Humaira dengan NIM akhir 180, dan rekan saya yang terakhir yaitu Sehud Bari Yahya dengan NIM akhir 030. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai implementasi restoratif justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, yang dimana topik ini penting untuk dibahas karena anak yang berhadapan dengan hukum tetap merupakan generasi penerus bangsa, harus dilindungi hak dan masa depannya. Dalam praktiknya, hukum pidana penjara seringkali menimbulkan stigma, trauma, dan bahkan dapat merusak perkembangan mental anak. Oleh karena itu, hadir konsep restoratif justice yang lebih menekankan pada pemulihan, perdamaian, dan pembinaan dibanding pembalasan. Melalui presentasi ini, kami akan membahas bagaimana penerapan restoratif justice dalam sistem peradilan anak, dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, hambatan-hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penerapannya. Baik, langsung saja kami masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ada pendahuluan. Anak-anak adalah aset bangsa yang memiliki peranan penting sebagai generasi penerus dalam kehidupan berbangsa. Karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Namun pada kenyataannya, tidak semua anak mempunyai lingkungan yang mendukung pertumbuhan yang positif. Faktor keluarga, situasi ekonomi, konteks sosial, serta dampak kemajuan teknologi yang dapat menjadi alasan anak terlibat dalam kejahatan atau berurusan dengan hukum. Saat anak melakukan tindak pidana, penanganannya tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Anak masih dalam fase perkembangan mental dan juga emosional, sehingga pendekatan hukum yang represif malah dapat berdampak negatif pada masa depannya. Penjatuhan hukuman kepada anak seringkali menyebabkan trauma psikologis, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, serta juga timbulnya stigma negatif dari masyarakat tersebut. Keadaan itu dapat menghalangi proses pembinaan dan juga reintegrasi sosial anak setelah menjalani proses hukum. Sebagai pengganti sistem hukuman tradisional, keadilan restoratif muncul sebagai metode yang menekankan penyelesaian harmonis dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan komunitas. Dan juga pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindak kriminal, mencari penyelesaian yang adil bagi seluruh pihak. Implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan anak di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan anak. Undang-undang itu mengatur mekanisme diversi, yaitu pemindahan penyelesaian kasus anak dari jalur pengadilan pidana ke proses ke luar pengadilan. Diversifikasi dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan untuk mencapai kesepakatan yang dapat menguntungkan korban dan anak yang bertindak sebagai pelaku. Dengan adanya regulasi itu, sistem peradilan anak di Indonesia mulai menunjukkan pendekatan yang lebih manusiawi dan berfokus pada pemulihan. Bentar guys, bentar. Nanti kata aja di bagian sini. Yang selanjutnya di slide berikutnya yaitu ada rumusan masalah. Berdasarkan uraian pendahuluan tersebut, kami mendapatkan satu rumusan permasalahan, yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan keadilan restoratif dalam mekanisme peradilan pidana untuk anak. Dan metode penelitiannya yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis secara mendalam penerapan restoratif justice dalam penyelesaian tindak pidana anak di Indonesia. Pendekatan tersebut dipilih karena memungkinkan penggalian pemahaman
komprehensif terhadap konsep, praktik dan kendala dalam implementasi keadilan restoratif. Sumber sumber data meliputi data primer dan juga sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang terlibat langsung dalam sistem peradilan pidana anak, seperti penegakan hukum, pekerja sosial, dan juga tokoh masyarakat terkait. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi. Misalnya pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Laporan terkait serta literatur akademik yang relevan. Dengan metode ini, penerapan diharapkan memberikan pemahaman yang jelas tentang praktik restoratif justice, hambatan yang dihadapi, serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penerapan. Aduh, sebentar. Dan di slide berikutnya, yaitu kita sekarang memasuki dalam pembahasan yang pertama, yaitu A, akar filosofis dan konseptualisasi keadilan restoratif di Indonesia. Selama berabad-abad, sistem peradilan konvensional kita didominasi oleh pendekatan listalionis atau pembalasan, di mana tindak pidana dipandang murni sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara. Konsekuensinya, proses peradilan menjadi sangat formal, kaku, dan juga mengesampingkan penderitaan real korban, sekaligus menempatkan pelaku sebagai objek yang harus dihukum seberat-beratnya. Kelemahan inheren dari sistem pemenjaraan konvensional, khususnya bagi anak-anak, adalah lahirnya stigmatisasi atau cap jahat, yaitu labeling. Dalam kriminologi, teori labeling menegaskan bahwa ketika seorang anak dimasukkan ke dalam penjara dan dilabeli sebagai penjahat, anak tersebut akan menginternalisasi identitas buruk tersebut. Penjara yang seharusnya menjadi tempat pembinaan justru seringkali bertransformasi menjadi sekolah kejahatan, yaitu School of Crime, di mana anak belajar dari teknik kriminal yang lebih canggih dari narapidana dewasa. Oleh karena itu, gagasan restoratif justice hadir sebagai antitesis. Pendekatan ini mengkonseptualisasikan tindak pidana sebagai kerusakan hubungan antar individu dan juga masyarakat. Fokus utamanya untuk penyelesaian hukum bukan lagi berorientasi pada berapa lama anak harus dipenjara, tapi melainkan bagaimana memulihkan kerugian korban dan bagaimana mereintegrasi anak kembali ke masyarakat. Dan B, yaitu konstruksi hukum diversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dalam kerangka dogmatik hukum, wujud konkret dari keadilan restoratif dieksekusi melalui instrumen diversi berdasarkan pada pasal 1 angka 7 Undang-Undang SPPA. Diversi diartikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Undang-undang ini meletakkan kewajiban mutlak, yaitu imperatif, bagi aparat penegakan hukum untuk mengupayakan diversi pada setiap tahapan. Dan secara tegas juga diatur dalam pasal 7 ayat 1, yaitu pada tingkat penyelidikan, penuntutan, dan juga pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri diwajibkan diupayakan, yaitu diversi. Frasa wajib dalam pasal tersebut berimplikasi hukum, bahwa kegagalan aparat penegak hukum dalam mengupayakan mediasi diversi dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran prosedur formil yang dapat membatalkan proses peradilan. Kendati demikian, wewenang diversi ini dibatasi oleh pasal 7 ayat 2, yaitu yang mensyaratkan bahwa diversi hanya dapat dilaksanakan dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, yaitu residivis. Oke, selanjutnya saya akan memberikan pemaparan selanjutnya untuk rekan saya.
Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai dekonstruksi hambatan sistemik analisis sistem hukum. Eh, Mengenai hambatan sistemik dalam penerapan restoratif justice pada peradilan pidana anak di Indonesia, di UU SPA sudah dianggap progresif. Pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara law in books atau aturan yang tertulis dengan law in action, yaitu praktik nyata di masyarakat. Menurut Lauren M. Friedman, sistem hukum terdiri dari 3 elemen utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Yang pertama itu adalah hambatan substansi hukum atau legal substance. Dalam praktiknya, aturan diversi masih memiliki keterbatasan karena hanya dapat diterapkan pada tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun. Akibatnya banyak perkara anak yang sebenarnya masih bisa diselesaikan secara restoratif justru tetap masuk ke proses peradilan normal. Kedua, hambatan struktur hukum atau legal struktur. Hambatan ini berkaitan dengan aparat penegak hukum atau fasilitas pendukung. Masih terdapat aparat yang berpikir secara kaku dan lebih mengutamakan penghukuman dibandingkan pemulihan. Selain itu, fasilitas rehabilitasi anak seperti LPKS dan jumlah petugas Bapas juga masih terbatas di berbagai daerah. Yang ketiga ada hambatan kultur hukum atau legal kultur. Masyarakat pada umumnya masih memiliki pola pikir bahwa pelaku kejahatan harus dipenjara agar menimbulkan efek jera. Akibatnya pendekatan restoratif justice sering dianggap terlalu lunak terhadap pelaku sehingga proses diversi tidak selalu menjadi mendapat dukungan dari korban maupun masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa keberhasilan restoratif justice tidak hanya bergantung pada aturan hukum, tetapi juga kesiapan aparat dan pola pikir masyarakat dalam memahami pentingnya perlindungan anak di masa depan. Lalu yang D ada signifikasi ruang bahasa dan psikologi dalam proses mediasi diversi. Pada bagian ini saya akan membahas pentingnya faktor ruang bahasa dan kondisi psikologi dalam proses mediasi diversi. Kegagalan diversi sering kali bukan disebabkan oleh niat buruk para pihak, tetapi karena metode suasana pelaksanaan yang kurang tepat. Pelaksanaan diversi yang dilakukan di ruang penyidikan kepolisian dengan suasana kaku penuh simbol kekuasaan, bahkan bertere, bertera, berteralis besi dapat menciptakan rasa takut dan tekanan bagi anak. Anak yang berhadapan dengan hukum menjadi sulit terbuka dan tidak nyaman menyampaikan pendapatnya. Hal ini tentu menghambat terciptanya proses perdamaian yang jujur dan efektif. Selain itu, penggunaan bahasa hukum yang terlalu formal dan sulit dipahami dapat membuat anak merasa bingung dan terintimidasi. Oleh karena itu, proses diversi sebaiknya dilakukan di tempat yang lebih ramah anak, nyaman, dan tidak menimbulkan tekanan psikologis. Bahasa yang digunakan juga harus sederhana dan mudah dipahami agar anak dapat berpartisipasi dengan secara aktif dalam proses penyelesaian perkara. Lalu yang E ada studi kasus dan jurisprudensi. Peradilan anak di Indonesia dalam beberapa kasus tindak pidana berat yang dilakukan oleh anak seperti kejahatan seksual, diversi memang tidak dapat diterapkan secara ancaman pidana melebihi 7 tahun. Namun demikian, hakim masih dapat menerapkan pendekatan restoratif justice melalui putusan yang lebih menekankan pembinaan dibanding penghukuman. Salah satu contohnya terdapat pada putusan Pengadilan Negeri Selong nomor 04 garing Pitsus Anak garing 2015 garing PN Sel. Dalam putusan tersebut, hakim memilih menjatuhkan pembinaan dan pelatihan anak kepada anak dibandingkan pidana penjara. Keputusan ini menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan masa depan anak dan berusaha menghindari dampak negatif dari penjaraan, seperti stigma sosial dan trauma psikologis. Dengan adanya pembinaan anak, anak diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dan kembali diterima di masyarakat. Lalu yang F ada proyeksi dan rekomendasi pembangunan hukum peradilan anak.
implementasi restoratif justice saat ini masih menghadapi berbagai hambatan baik dari substansi hukum, struktur hukum, maupun kultur hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan beberapa langkah perbaikan. Yang pertama, ada revisi terhadap aturan diversi dalam UU SPPA agar lebih fleksibel dan tidak terlalu membatasi jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Kedua, ada pemerintah perlu meningkatkan pembangunan fasilitas rehabilitasi anak seperti LPKS secara merata di seluruh daerah. Hal ini penting agar anak yang berhadapan dengan hukum memperoleh pembinaan yang layak. Yang ketiga, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan mengenai restoratif justice agar mereka memiliki pemahaman yang sama dalam menangani perkara anak. Selain itu, ada edukasi kepada masyarakat yang sangat penting agar pola pikir yang terlalu menekankan pembalasan hukum dapat berubah menjadi lebih mengutamakan pemulihan dan masa depan anak. Dengan demikian, sistem peradilan anak di Indonesia dapat berjalan lebih manusiawi dan berorientasi pada perlindungan anak. Lalu yang G ada tinjauan viktimologi, posisi psikologi dan pemenuhan hak korban dalam diversi. Tinjauan viktimologi dalam restoratif justice yaitu mengenai posisi dan hak korban dalam proses diversi. Dalam restoratif justice, perlindungan tidak hanya diberikan kepada anak pelaku, tetapi juga memperhatikan hak korban. Dalam praktiknya, korban sering merasa bahwa diversi merupakan bentuk kompromi terhadap kejahatan, sehingga mereka menolak proses perdamaian. Korban menganggap bahwa pelaku seharusnya tetap dihukum agar rasa keadilan terpenuhi. Selain itu, kendala ekonomi keluarga pelaku juga sering menjadi penyebab kegagalannya diversi, terutama ketika korban meminta restitusi atau ganti rugi yang tidak mampu dipenuhi oleh pihak pelaku. Akibatnya, korban lebih memilih jalur pemindanaan dibandingkan penyelesaian damai. Lalu, yang H ada pengaruh instrumen hukum internasional terhadap konfigurasi SPPA di Indonesia. Pengaruh instrumen hukum internasional terhadap sistem peradilan pidana anak di Indonesia, penerapan restoratif justice di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh berbagai instrumen hukum internasional yang mengatur perlindungan hak anak. Beberapa instrumen tersebut antara lain ada Convention on the Right of the Child atau CRC, Beijing Rules 1985, dan Riyadh Whitney Lines 1990. Instrumen ini menegaskan bahwa pidana penjara bagi anak harus dijadikan sebagai upaya terakhir atau the last resort. Selain itu, instrumen internasional tersebut juga mendorong penyelesaian perkara anak melalui diversi dan pembinaan sosial demi melindungi masa depan anak. Indonesia kemudian mengadopsi prinsip-prinsip tersebut ke dalam UU Sistem Peradilan Anak atau UU SPPA. Dengan demikian dapat dipahami bahwa konsep restoratif justice di Indonesia bukan hanya berasal dari kebutuhan nasional, tetapi juga merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam melaksanakan perlindungan anak sesuai standar internasional. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Baik, kali ini saya akan menjelaskan analisis prosedural, mekanisme, dan tenggat waktu mediasi diversi. Untuk memberikan gambaran yang presisi, untuk mengenai penerapan restoratif justice, perlu diuraikan teknis operasional diversi berdasarkan pedoman hukum positif yang berlaku. Pelaksanaan diversi bukanlah sekedar forum salam-salaman untuk berdamai, melainkan sebuah prosedur ketat yang diikat oleh tenggat waktu kadaluarsa sesuai dengan ketentuan UU SPPA dan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi. Aparat penegak hukum, penyidik, penuntut umum, atau hakim diwajibkan menawarkan diversi selambat-lambatnya 7 hari setelah proses pemeriksaan dimulai. Proses musyawarah diversi itu sendiri harus diselesaikan dalam waktu paling lama itu 30 hari. Dalam prosesnya, musyawarah tersebut, fasilitator wajib menghadirkan satu anak sebagai pelaku dan orang tua wali dari pelaku. Lalu dua korban atau orang tua atau wali korban. Ketiga, pembimbing kemasyarakatan dari Bapas. Dan keempat, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial.
keterlibatan pekerja sosial profesional menjadi sangat vital untuk menjaga netralitas perundingan dan memastikan bahwa kesepakatan diversi seperti mengembalikan anak ke orang tua, rehabilitas, pelayanan masyarakat benar-benar dapat dilaksanakan secara realistis dan tidak merugikan masa depan anak. Jika musyawarah mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis dan dimintakan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat agar memiliki kekuatan hukum yang eksekutorial atau mengikat. Lalu C, dikotomi pemidanaan. Pidana bersyarat tes pembinaan di luar lembaga. Sebagai pelengkap analisis keadilan restoratif, perlu dipahami wujud-wujud alternatif pemindanaan yang dapat dijatuhkan oleh hakim apabila diversi di tingkat adjudikasi dinyatakan gagal atau tidak memenuhi syarat formil ketika hakim dipaksa untuk memutus perkara anak di persidangan. UU SPPPA melarang dijatuhkannya pidana mati atau pidana penjara seumur hidup bagi anak. Lebih jauh, hakim memiliki opsi untuk menjatuhkan pidana bersyarat dan pembinaan di luar lembaga. 1. Pembinaan bersyarat atau percobaan. Hakim menjatuhkan vonis pidana, namun anak tidak perlu masuk ke dalam penjara. Lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) asal dalam masa percobaan tertentu anak tersebut tidak mengulangi tindak pidana. Opsi ini sering disertai syarat khusus, seperti anak harus menyelesaikan wajib belajar 9 tahun, dilarang keluar rumah pada malam hari. Lalu kedua, pembinaan di dalam atau luar lembaga, sebagaimana terlihat dalam jurisprudensi putusan PN. Dalam mengenai tindak pidana persetubuhan, hakim dapat memerintahkan anak untuk mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh lembaga negara maupun swasta, seperti LPKS atau pesantren, tanpa harus berstatus narapidana di penjara formal. Baik, sekarang bagian kesimpulan. Pelaksanaan keadilan restoratif justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia itu telah memiliki landasan yuridis dan filosofis yang sangat kuat melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Paradigma ini secara fundamental menggeser orientasi hukum di pembalasan distributif menuju pemulihan dan reintegrasi sosial yang selaras dengan nilai-nilai leluhur Pancasila serta instrumen perlindungan anak internasional. Secara teknis, prosedural, pelaksanaan keadilan restoratif ini diwujudkan melalui mekanisme diversi yang wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, dengan tujuan utama menghadirkan anak dari stigmatisasi sistem pemenjaraan formal. Namun, pada tataran implementasi empiris, penetapan keadilan restoratif ini masih belum optimal dan berhadapan dengan berbagai kendala sistematik. Mengacu pada teori efektivitas hukum, hambatan tersebut meliputi 1. Hambatan substansi, terdapat kekakuan regulasi pada pasal 7 UU SPPPA yang membatasi diversi hanya untuk tindak pidana dengan ancaman di bawah 7 tahun. Sehingga menutup peluang restoratif bagi anak pada kasus-kasus tertentu secara formil, mengabaikan asas kepentingan terbaik bagi anak. Lalu kedua, hambatan struktur, meliputi disparitas pemahaman aparat penegak hukum yang masih legal formalistik, minimnya fasilitas infrastruktur rehabilitas seperti lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kurangnya kuantitas petugas pembimbing kemasyarakatan, serta kesalahan pendekatan psikologis dalam penggunaan ruang dan bahasa mediasi yang kerap intimidatif bagi seorang anak. 3. Hambatan kultur dan viktimologi. Masyarakat masih sangat didominasi oleh budaya hukum yang punitif, menginginkan pelaku selalu dipenjara. Selain itu, ketiadaan skema jaminan negara, victim trust fund, ketika keluarga pelaku yang rentan secara ekonomi tidak mampu membayar tuntutan ganti rugi atau restitusi, seringkali menyebabkan perundingan damai menemui jalan buntu. Sekalipun menghadapi hambatan prosedural di tahap diversi, bahkan pada kasus kejahatan berat seperti kesulitan lapas keadilan restoratif pada praktiknya tetap dapat diselamatkan oleh dikresi hakim melalui penjatuhan vonis alternatif, yaitu berupa pidana bersyarat atau pembinaan di luar lembaga demi menyembuhkan psikologis anak pelaku. Nah, sebagai rekomendasi keberhasilan sistem keadilan restoratif
kedepannya membutuhkan sinergitas reformasi yang utuh, yaitu negara perlu merevisi batasan ancaman pidana diversi agar lebih adaptif, lalu melakukan pemerataan infrastruktur rehabilitas anak di seluruh daerah, lalu memperkuat pelatihan agar aparat penegak hukum dan secara masif mengedukasi masyarakat agar perlindungan masa depan anak diprioritaskan di atas pembalasan hukum semata. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.